Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat. Ketemu lagi di channel Osen Fabila ya. Masih seperti biasa, masih membahas seputaran Indodax. Jadi di sini aku nggak membahas market, tapi gimana cara kita melihat history dan keuntungan, menghitung keuntungannya. Karena ada teman-teman yang bingung, saya nggak tahu untungnya berapa, terus karena nggak ada tanggalnya, seperti itu ya. Sebenarnya itu ada semuanya ya, di historinya itu ada. Nah, caranya gimana biar kita paham ya. Nah, di sini teman-teman bisa saja langsung klik di sini home. Nah, di sini di area sini ada lonceng ya. Kalian bisa klik saja di sini. Nah, di sini itu ada notifikasi ya, pembelian, penjualan, terus apa pembelian. Nah, kalau commission ini komisinya nggak seberapa ya kalau di Indodax. Kalau referral itu ya paling cuma 100 perak, 500 perak seperti itu ya. Jadi nggak seberapa kalau teman-teman mau membagikan referral. Tapi di sini komisinya emang nggak seberapa ya. Tuh tertinggi aja cuma 1.300. Oke, langsung saja di story pembelian. Nah, di sini aku mau ngecek untuk Dogecoin. Aku kan ada keuntungan 130%-an modalnya, yaitu 140.000, dan aku jual di 341, dan aku jual otomatis karena sudah diperkirakan akan naik di harga itu ya. Dan alhamdulillah emang kejemput ya. Dan untuk pembelian kemarin itu aku pembeliannya nggak cuma sekali, dan posisinya juga nggak paling bawah. Misalkan posisinya di paling bawah 1.300, 1.400, kemungkinan keuntungannya bisa 200 atau 300%. Oke, pembelianku berapa totalnya? Nah, di sini kan penjualan berhasil di sini 231.000. Terus di sini harganya 2.950 karena perkiraanku kan akan mencapai 3.000 atau 2.980, dan ternyata 3.000-an. Terus habis itu sekarang udah mulai turun lagi. Nah, di sini untuk service fee-nya 513 rupiah ya. Nah, resifnya segini, totalnya 78 Dogecoin. Oke, berarti di sini penjualannya ya, kita nggak tahu pembeliannya berapa. Oke, langsung saja di sini. Di sini kan ada tanggal-tanggalnya ya, ada tanggalnya. Ini 3 Januari. Nah, pembelianku berapa? Kita cari yang Dogecoin. Ini pembelian Dogecoin tanggal 1 Januari sebesar berapa? Sebesar 39.900. Ini totalnya aku pembelian 50.000 ya, karena ada service fee-nya 94 rupiah. Ini ngitungnya tetap kita hitungnya 40.000 ya. Terus pembelian yang kedua, sebentar, aku ada beli 3 kali ya. Pembelian yang kedua ini di tanggal 28, ini yang kedua ya, tanggal 28. Ini harganya aku masih tinggi 1760, dan belinya berapa? 50.000. Di sini untuk service fee-nya 114 rupiah. Terus pembelian di sini tanggal 27 1880. Nah, belinya 50.000, artinya beli 3 kali. Kita cek lagi apakah masih ada pembelian. Nah, di sini kan ada penjualan Dogecoin. Nah, ini sebelum aku pembelian kan aku habis penjualan sekitar 363.000, dan ini pun aku juga untung ya, karena ini aku belinya cuma 100.000 apa 150 gitu. Pokoknya ini juga untungnya 150% gitu ya. Oke, jadi di sini pembelianku cuma di sini tanggal 28 ya. Tanggal 28 kita cek. Di sini ada tanggalnya semua ya, teman-teman. Jadi kalian kalau mau ngecek di sini tanggal 28 kita beli 50, tanggal 29 ini 1 Januari ini belinya 40, jadi 140 ya. Tanggal 28 29 totalnya 140.000, karena service fee-nya itu sekitaran cuma
nggak ada 1000 perak ya. Terus penjualannya di sini, jadi totalnya 140.000, terus kita jual menjadi 231.000. Artinya berapa? Artinya keuntungannya di sini yaitu tinggal dikurangin ya, 231.000, dihitung saja pakai kalkulator. 231.000 dikurangin 140.000, artinya keuntungannya 91.000. keuntungannya 91.000, lumayan ya, berarti nggak ada 100%. Nggak tahu kenapa ada iklan ya, karena kita lagi record. Nah di sini keuntungan cuma 91.000, artinya cuma berapa ya, cuman 140.000 dikali 70% misalkan. Nah untungnya 65% ya, kan lumayan ya, 65%. Jadi kita modal 140, untungnya 90.000, lumayan lah. Aku kira 341, ternyata 231, tapi udah lumayan banyak ya. Kita modal cuma sedikit loh, 140.000 ya. Jadi nggak harus kita modal gede. Kalau kita emang punya modalnya kecil, ya udah kita pembeliannya yang kecil aja. Nah buat temen-temen yang sering nyantol itu karena kalian money manajemennya itu kurang terkontrol. Jadi misalkan nih kalian beli nih Dogecoin, sekarang kan harganya di 2.600 misalkan, contoh ini lagi turun. Terus misalkan contoh kalian beli di sini, karena ini turun ya perkiraannya di 15 menit, tiba-tiba beli, tapi setelah beli ternyata masih ada penurunan lagi, otomatis kan turun. Nah kuncinya pada saat kalian beli pertama, jangan langsung, misalkan punya modal 500.000 nih, jangan dibelikan semuanya, beli aja 50.000, ternyata masih turun lagi, beli lagi 50, turun lagi 50. Ya udah, kalau udah mentok, udah terakhir paling terendah turunnya, ya udah kita tunggu sampai dia naik. Setelah naik baru kita jual. Terus kalau kalian misalkan mau trading nih, misalkan aku mau trading di koin ini aja gitu, setelah pump untung terus koreksi, jangan terburu-buru membeli juga ya, jangan terburu-buru membeli juga. Nah di sini ini kan turun, kemungkinan masih akan ada kenaikan harusnya ya. Nah kalau untuk di sini di mingguan ini pump ya, nanti kalaupun naik bisa aja dia naik ke harga di sini 3.900, tapi dia masih akan koreksi dulu di sini. Di satu hari dia akan koreksi dulu baru nanti kalian bisa membeli. Apakah ini masih bisa turun? Kemungkinan masih bisa turun lagi ya, cuman nggak serendah harga yang kemarin ya. Kemungkinan ini bisa mencapai tuh penurunannya di harga 2.500an ya. Terus nanti akan ada naik lagi, karena tadi sempat naik di harga 3.000. Emang perkiraanku itu dia akan ada kenaikannya di sini, karena aku ngelihatnya di sini ya. Di sini perkiraanku dia akan naik 2960 sampai ke 3.000-an, dan ternyata emang bener. Jadi aku kasih ini ya, jarak 2.950 untuk jualnya, dan ternyata kejemput seperti itu ya. Untuk koin-koin yang lain itu juga sama ya. Jadi kalian kalau trading itu misalkan modalnya cuma mepet, jangan semua langsung dibeli. Kebanyakan untuk pemula itu gini, contoh nih XRP. Nah dia pada naik, pas pada waktu naik 40.000 ini kan pump terus, oh beli, padahal setelah habis itu langsung turun, drop. Ternyata akhirnya gimana? Akhirnya turun kan. Setelah turun kita nggak dapet opit, malah nyantol. Nah makanya di sini harus lebih hati-hati. Nah ini untuk XRP emang perkiraanku tadi harusnya emang naik ke 4041 ya, dan tadi udah mencapai ya. Nah di sini dilihat di satu hari. Nah kemungkinan habis ini nanti untuk besok dia akan penurunan dulu. Jadi kalau teman-teman punya nih di XRP, dijual dulu, nanti kalau turun lagi pas koreksi lagi kalian bisa beli lagi ya. Jadi kalau yang udah profit sebaiknya dijual dulu, nanti pada saat koreksi beli lagi, kecuali kalau kalian hold. Tapi kalau kalian hold di harga 40.000 ya sama aja,
Itu namanya bukan hold karena kita minus ya. Nah di sini volumenya turun, kemungkinan ini di 15 menit ini naik lagi. Di sini 1 jam juga sama, habis ini akan ada kenaikan lagi. Tapi untuk di 1 hari, untuk besok kemungkinan dia naik terus turun dulu ya, akan koreksi di beberapa hari dulu, baru nanti kemungkinan Senin akan naik lagi. Oke teman-teman, jadi seperti itu tadi ya cara melihat history keuntungannya. Kalau misalkan kalian belum kejual nih, contoh XRP, apakah aku untung? Nah XRP ini aku pembelian di 420, untungnya nggak seberapa ya, karena XRP harganya sudah tinggi ya, jadi keuntungannya lebih sedikit. Ini aku pembelian 420.000 dan sekarang 476.000, untung 60.000. Sebenarnya trading itu aku kan belinya nggak cuma 1 koin ya, ada beberapa koin. Karena apa? Misalkan ada 1 koin yang minus, yang lainnya itu ada yang opit, jadi yang opit kita bisa jual, bisa muter lagi. Terus yang minus biarin, tinggalin aja dulu, nanti kalau udah balik modal baru di close. Terus keuangannya gimana? Itu jangan dipakai semuanya ya, jadi harus disisain minimal 30% dari uang modal untuk jaga-jaga kalau kita semuanya minus, jadi kita masih ada kesempatan untuk membeli koin lain dan mendapatkan profit, seperti itu ya. Jadi kesalahan kalau semua modal dibelikan, pada saat turun kita udah nggak punya modal, kita nggak bisa serok, akhirnya menunggu dan lama, akhirnya kita nggak dapat keuntungan. Misalkan dapat keuntungan itu prosesnya lama, nunggu berhari-hari. Makanya dari itu harus pakai trik ya. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.